Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Jalalain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum ay sifatuhum. Ya, jadi masal di sini musannif mengartikan dengan sifat. Ya, bermula masal mereka, bermula sifat mereka fi nifaqihim dalam kemunafikan mereka itu kamasalil ladzi, seperti sifat si alladzi istauqada auqada yang menyalakan ia naran akan api fi dzulmatin dalam kegelapan. Falamma adaat, maka manakala adaat ay anarat, manakala menerangi ianya api ma haulahu akan tempat-tempat yang ada di sekitarnya si alladzi zahaballah, menghilangkan oleh Allah binurihim akan cahaya mereka, atfa'ahu memadamkan ianya Allah akannya cahaya, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, meninggalkan ianya Allah akan mereka dalam kegelapan-kegelapan hal keadaan mereka itu tidak bisa melihat. Jadi yang pertama masal. Kita baca masal artinya sifat, bukan tamsil, bukan perumpamaan. Jadi di sini qauluhu masaluhum lamma bayyana qabaihahum, manakala telah menjelaskan ianya Allah akan keburukan-keburukan mereka, wa aqibata amrihim, dan akibat perkara mereka. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menyatakan dagangan mereka enggak untung, mereka akan masuk neraka dan seterusnya. Syara'a bi dharbi amsalihim, memulainya Allah dengan membuat perumpamaan mereka, wa yubayyinu fiha, menjelaskan ianya Allah dalamnya amsal, dalamnya perumpamaan, wasfahum akan sifat mereka, wa ma hum alaihi, dan mama yang mereka di atasnya. Jadi sekarang Allah menyerupakan orang munafik dengan beberapa perumpamaan. Kita lihat. Jadi sifat orang munafik itu sama seperti sifat orang-orang yang menyalakan ia akan api. Jadi istauqada biasanya faedahnya alif sinta tolab, tapi di sini enggak ada mana tolabnya, makanya musannif mengartikan istauqada dengan auqada, artinya menyalakan ia. Seseorang yang menyalakan ia akan api fi dhulmah, dalam kegelapan. Jadi orang munafik itu seperti orang yang berada dalam kegelapan, dia menyalakan api, falamma adaat, manakala menerangi ianya api mahaulahu, mama tempat-tempat yang ada di sekitarnya, begitu api sudah menyala fa absara, maka dia melihat ia, wastadfa'a, dan menghangatkan diri ia, wa amina mimma yakhafu, aman ia dari apa yang takut ia akannya, zahaballah, tiba-tiba menghilangkan oleh Allah binurihim akan cahaya mereka. Ay atfa'ahu, memadamkan ya Allah akannya cahaya. Jadi kalau kita lihat musannif mengartikan zahaballah binurihim atfa'ahu, memadamkan ya Allah akannya api. Ini artinya dhahaba lazim, tapi muta'addi dengan maf'ulnya dengan perantaraan huruf jar bi. Makanya sama seperti azhaballah. Ya, zahaballah binurihim, menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Tentunya pasti sangat ketakutan sekali, gelap, hujan, segala macam, kemudian menyalakan api, tiba-tiba api itu padam. Pasti mereka nanti akan penuh ketakutan. Begitu juga tentang orang munafik nanti. Ketika dia mati, dia akan penuh ketakutan. Di dunia amanlah sementara. Wajumi'ad dhamiru mura'atan lima'nal ladzi, dan dijamakkan akan dhamir. Dhamir binurihim maksudnya dijamakkan akan dhamir binurihim mura'atan karena memperhatikan bagi makna alladzi. Jadi alladzi ini dasarnya mufrad. Bermula sifat mereka itu seperti sifat si alladzi. Alladzi mufrad tentunya. Nah, kalau kita lihat lafadznya mufrad, maknanya juga mufrad. Berarti di sini alladzi diserupakan dengan alladzina. Nah, jadi maknanya jadi umum, makanya dhamir di sini binurihim.
Memperhatikan makna alladzi yang diserupakan dengan alladzina, bukan memperhatikan lafadznya. Makanya jadi jamak. Dijamakkan akan dhamir karena mengingat, memperhatikan bagi makna alladzi. Wa tarakahum fi dhulumatil la yusirun, dan membiarkan ya Allah akan mereka, meninggalkan ya Allah akan mereka fi dhulumatin, dalam kegelapan-kegelapan. Jadi dhulmah ini jamak berarti banyak kegelapan. Kegelapan apa aja? Ya, kegelapan hujan, kegelapan awan. Kita lihat di sini ada enggak? Nah ini, 3 kegelapan. Dhulmatul laili, kegelapan malam, wasihab, kegelapan awan, warrih, kegelapan angin bersama hujan. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, hal keadaan mereka itu la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Jadi yubsirun kita hal kepada hum. Yubsirun ini muta'adi. Buktinya apa? Karena musannaf mentakdirkan maf'ulnya yang mahdhuh, yaitu ma haulahum. Ya, hal keadaan mereka itu mereka tidak bisa melihat akan apa-apa yang ada di sekitar mereka. Hal keadaan mereka mutahayyirin anit tariq. Mereka itu terheran-heran dari jalan, tersesat dari jalan, nggak tahu jalan lagi karena sudah gelap. Khaifin, hal keadaan mereka itu yang takut. Fakadzalika haula'i amanu bi idhari kalimatil iman. Maka sabit seperti demikian pula itu mereka orang munafik. Ya, mereka orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api tadi, yaitu amanu bi idhari kalimatil iman. Mereka beriman dengan memperlihatkan kalimat iman, mereka beriman di mulutnya. Fa idza matu, maka apabila mereka mati nanti, ja'ahumul khauf wal azab, datanglah kepada mereka oleh ketakutan dan azab di akhirat. Itu yang pertama. Jadi orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api dalam kegelapan. Begitu sudah terang, tiba-tiba mati api, pasti akan penuh ketakutan, enggak damai. Hum summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bermula mereka itu summum yang tuli, bukmum lagi yang bisu, umyum itu ini kabar semua, mereka itu tuli, bukmum bisu, umyum itu yang buta, fahum la yarji'un, maka bermula mereka itu tidak pernah kembali mereka. Kita lihat tafsirnya. Yang pertama summum ini khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hum, bermula mereka itu orang-orang yang tuli. Itu yang pertama. Apakah tuli benaran kupingnya atau tidak? Beliau menjelaskan, tuli anil haqqi, tuli dari kebenaran. Jadi bukan enggak mendengar sama sekali. Mereka cuma enggak bisa mendengar kebenaran. Fala yasma'unahu sima'a qabul. Maka tidak mendengar oleh mereka akannya hak, akan sebagai dengar yang diterima. Nah, jadi mereka tuli di sini bukan tuli sebenarnya. Mendengar mereka, cuma mereka tidak mau mendengar kebenaran. Kebenaran juga didengar, tapi tidak diterima. Kalau tidak diterima artinya tidak didengar, karena tujuan didengar itu untuk diterima. Kayak sami Allah, mendengar oleh Allah, liman hamidah, bagi orang yang memuji. Apa arti mendengar oleh Allah? Allah mengabulkan, menerima. Jadi ketika mereka mendengar tapi tidak menerimanya, dianggap tuli. Itu yang pertama. Begitu juga bukmum. Bukmum khabar selanjutnya. Bukmum itu artinya bisu, bukan bisu benaran. Kharsun, bisu anil khairi. Bisu dari kebaikan doang. Kalau dari kejahatan mereka enggak bisu. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengatakan akannya kebenaran. Mereka enggak bisa mengucapkan kebenaran. Kalau yang kejahatan bisa. Omyum, bermula mereka itu orang yang buta. Buta dari apa? Bukan dari semuanya, antariqil huda, dari jalan petunjuk doang. Fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat akannya jalan petunjuk. Ya, jadi kalau mereka tuli, bisu dan buta, fahum la yarji'un, maka bermula mereka itu tidak pernah bisa kembali anid dhalalah, dari kesesatan. Orang yang seperti ini enggak akan pernah sadar. Enggak mau mendengar kebenaran, enggak mau mengatakan kebaikan, buta dari melihat petunjuk, pasti akan sesat selamanya. Kemudian yang kedua, hum mubtadanya jamak, summum. Summum jamak apa bukan? Kan enggak boleh kalau mubtada aja jamak, khobarnya mufrad. Ternyata summum ini juga jamak. Nah, jadi mufradnya asamma. Asamma itu untuk muzakkar, kalau untuk muannas sam'a. Ya. Jamaknya summum, sama kayak ahmar yang merah. Ahmar untuk muzakkar, hamra muannas, humrun jamaknya.
bukmun juga sama, abkam. Nah, kemudian umyun juga sama, a'ma, amya, umyun. Jadi mutabakah cocok, hum summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya, atau kasayyibin, atau bermula sifat mereka itu kasayyib. Apa arti sayyib? Ai ka ashabi matarin, seperti sahib matar. Apa arti sahib matar? Orang yang tertimpa hujan. Kita titik dulu. Jadi au di sini huruf ataf, musanneh mentakdirkan masaluhum. Berarti kasaibin ini diataf kepada kamasalil ladzi stauqada nara sebelumnya. Artinya ada macam-macam perumpamaan. Allah mengumpamakan orang munafik dengan dua perumpamaan antara lain. Nah, jadi berarti masaluhum ini nanti tadinya mubtadanya, kasaibin khobarnya sama seperti alladzi sebelumnya, kamasalil ladzi stauqada nara. Berarti ini huruf ataf. Apa arti sayyibin? Sayyibin ay ka ashabi matarin, seperti sahib-sahib matar. Maksud sahib matar orang yang terkena hujan. Wa asluhu bermula asalnya sayyib itu saywib min soba yasubu, dari soba yasubu ay yanzilu, turun. Jadi sayyib ini sesuatu yang turun dari langit, yaitu hujan. Hujan disebut sayyib karena dia turun dari atas ke bawah. Jadi asal-asal sayyib, saywib. Ya. Jadi wawnya, harkat waw kasrah dipindah kepada ya, sayyib, susah bacanya. Kemudian wawnya dirubah menjadi ya, kemudian diidghamkan, jadilah sayyib. Itu dari segi kalimatnya. Minas sama, dari langit. Apa arti dari langit? Minas sahab, dari awan. Karena air hujan yang kita lihat turunnya dari awan. Arti langit berarti sesuatu yang di atas. Ya, jadi sama ini asalnya samawun. Nah, waw yang sesudah alif itu dirubah menjadi hamzah, jadi samaun. Arti sama tinggi. Ya. Atau bermula sifat mereka itu seperti orang yang kena hujan dari langit. Fihi yang sabit dalamnya hujan. Fihi ais sahab, dalamnya awan. Mestinya ini dalamnya hujan. Ya. Al-munasib. Mana? Qauluhu ay as-sihab al-munasib audu dhamir ala saib. Yang cocok kata penghasiah kembali dhamir kepada hujan, bukan kepada awan. Ya. Bermula sifat mereka orang munafik itu seperti orang yang kena hujan dari langit fihi. Yang sabit dalamnya hujan itu dhulumatun mutakasifah. Itu kegelapan-kegelapan yang tebal. Ya, seperti di belakang tadi. Kegelapan hujan, kegelapan awan. Kalau hujannya turun di malam hari, tambah kegelapan malam. Wa ra'dun, wa barkun. Ra'dun kita atah kepada dhulumah. Yang sabit dalamnya hujan itu ada kegelapan-kegelapan. Wa ra'dun ada petir. Wa barkun ada kilat. Jadi kita lihat di sini. Ra'dun beliau mengartikan huwal malakul muwakkalu bihi. Dianya ra'dun itu malaikat yang diwakilkan akan dianya malaikat dengannya petir. Jadi ra'dun itu nama malaikat. Ya, malaikat yang mengurus petir. Waqila dikatakan orang sautuhu, suaranya malaikat. Jadi tafsir ayat-ayat kauniyah seperti ini akan terus berkembang seiring berjalannya masa. Ulama zaman dahulu mengartikan ra'dun dengan malaikat. Bisa saja penafsiran sekarang ya petir dengan segala kerumitannya petir. Jadi ya tafsir itu macam-macam. Ya, jadi di sini kita ambil tafsir di sini dulu. Jadi dalam hujan itu ada kegelapan-kegelapan, ada ra'dun, ada petir, maksudnya malaikat pengurus petir atau suaranya malaikat. Wabarkun, dan dalam hujan itu ada kilat. Apa arti kilat di sini? Lum'anu sautihil ladzi yajzaruhu bihi. Nah, arti barkun di sini lum'anu sautih, cahaya cambuknya malaikat. Cambuk alladzi yajzaruhu. Nah, yang menghalau ianya malaikat
akannya petir, bihi dengannya cambuk. Nah, kilat. Dalamnya hujan itu ada petir, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan oleh mereka. Siapa mereka? Ashabus saibi, orang-orang yang terkena hujan tadi. Menjadikan oleh mereka asabi'ahum, akan jari jemari mereka, fi azanihim, dalam kuping-kuping mereka, minas sawa'iq, dari karena petir. Hazaral maut, karena takut kematian. Kita baca ayatnya dulu ya. Jadi perumpamaan orang munafik selanjutnya seperti orang yang terkena hujan dari langit, di mana dalam hujan itu ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Ketika hujan petir menyambar-nyambar, ya ja'alun, mereka menjadikan jari jemari mereka dalam kuping mereka. Minas sawa'i, karena takut suaranya. Mereka menutup kupingnya, hadaral maut, karena takut mati juga. Udah, itu dulu. Kemudian asabi'ahum asalnya jari. Jadi jari jemari kita namanya asabi, usbu' asabi. Jadi jari nggak mungkin muat ke dalam, nggak muat. Jari nggak muat ke dalam kuping. Makanya beliau mengartikan anamilaha. Anamilaha artinya ujung jari. Yang mereka masukkan ke dalam kuping ya ujung jari, bukan jarinya. Kenapa juga Allah menulis dengan asabi? Itu menunjukkan tentang mubalaghah, betapa mereka benar-benar sangat-sangat menutup kupingnya. Seolah-olah kalau jarinya masuk ke dalam kuping akan dimasukkan. Nah, untung saja tidak masuk. Jadi memasukkan, menjadikan oleh mereka akan ujung-ujung jari mereka fi azanihim, dalam kuping-kuping mereka. Kenapa mereka menyumbat kupingnya? Minas sawa'iq, min ajlis sawa'iq, karena takut sawa'iq. Takut petir tadi. Syiddata sautir ra'di, sangat-sangat suara petir tadi. Kenapa mereka menutup? Li'alla yasma'unaha, supaya mereka tidak mendengar akannya petir. Merasa aman kalau tidak mendengar suaranya, kan aman. Kayak kita juga suka kalau petir menutup. Hazaral maut, maf'ul min ajli. Mereka menutup kuping mereka. Hazaral maut, arti hazara khaufal maut, karena takut mati. Min sima'iha, takut mati dari mendengarnya petir. Kadzalika haula'i, sabit seperti demikian itulah mereka orang munafik. Ini kesimpulannya. Jadi seperti itu pula orang-orang munafik. Orang munafik itu seperti orang yang kena hujan dari langit tadi, yang ada petir dan kilat. Maksudnya bagaimana? Idza nazalal Qur'an wa fihi dzikrul kufri al-musyabbahi bid-dhulumati wal wa'idu atau wal wa'idi alaihi al-musyabbahi bir-ra'di wal hujajil bayyinatil musyabbahati bil barqi yasudduna azanahum li'alla yasma'uhu fayamilu ilal iman. Jadi demikian pula mereka orang munafik, apabila turunlah oleh Quran wa fihi, dan sabit dalamnya Quran itu zikrul kufri, menyebutkan kekafiran, al-musyabbahi, yang diserupakan akan dianya kekafiran dengan kegelapan-kegelapan. Wal wa'id, wa'id kita ataf kepada kufri. Apabila turunlah oleh Al-Quran dan sabit dalamnya Al-Quran itu dzukrul wa'id, itu menyebutkan ancaman, alaihi di atasnya kekafiran. Al-musyabbahi, yang diserupakan akan dianya wa'id tadi, birra'di, dengan petir. Wal hujajil bayinah kita ataf kepada kufri. Apabila turunlah oleh Al-Quran dan sabit dalamnya Al-Quran itu menyebutkan tentang hujjah. Zikrul kufri, zikrul wa'idi, zikrul hujaji. Sabit dalamnya Quran itu menyebutkan tentang dalil-dalil yang jelas. Al-musyabbahati, yang diserupakan akan dianya dalil yang jelas. Bil barki, dengan kilat. Yasuddun, mereka menutup akan kuping-kuping mereka. Nah, jadi orang munafik itu seperti orang yang kena hujan tadi. Maksudnya apa? Ketika turun Quran, dalam Al-Quran misalkan menyebut tentang kekafiran. Kekafiran itu dalam istilah hujan tadi diserupakan dengan kegelapan. Karena kafir itu menutup, berarti gelap. Ya, kemudian ancaman. Dalam Al-Quran misalkan turun ayat Quran yang berisi tentang ancaman. Ancaman itu diserupakan dengan petir tadi. Petir kan mengancam, orang takut mati. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan mengancam mereka,
tentang bahayanya kekafiran harus diperangi, segala macam. Nah, mereka menutup kupingnya, nggak mau mendengarkan ayat-ayat seperti itu. Kemudian wal hujjah, turun Al-Quran, dalam Al-Quran menyebutkan tentang hujjah-hujjah yang jelas, di mana hujjah itu diserupakan dengan kilat. Ketika kilat menyambar, ketika petir menyambar ada kilatnya, kilat itu pasti terang. Begitu juga hujjah-hujjah, dalil-dalil dalam Al-Quran sangat terang sekali. Ketika ayat Al-Quran turun membahas tentang kekafiran yang sama dengan kegelapan, membahas tentang ancaman yang sama dengan petir, membahas tentang dalil-dalil yang nyata yang serupa dengan kilat, ya sudun, mereka menutup akan kuping-kuping mereka, nggak mau mendengar. Kenapa mereka menutup? Li'alla yasma'uhu fayamilu, supaya bahwa tidak mendengar oleh mereka akannya Quran, fayamilun. Jadi fa ataf ini yamilun, fa sababiyah, yamilun mansub, berarti kita ataf ini. Supaya mereka tidak mendengar akannya Quran, maka tidak cenderung mereka kepada iman. Menutup kuping supaya tidak mendengar Al-Quran. Nah, kalau tidak mendengar pasti tidak akan cenderung kepada iman. Kalau mereka mendengar, mereka akan tertarik cenderung kepada beriman. Nah, jadi supaya mereka tidak mendengar akannya Quran, maka cenderunglah mereka kepada iman. Wa tarki dinihim, dan cenderung kepada meninggalkan agama mereka. Itu kalau mendengar. Ini ceritanya mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar. Menutup kuping supaya tidak mendengar, supaya tidak cenderung kepada iman dan kepada meninggalkan agama. Karena kalau meninggalkan agama bagaimana? Wa huwa indahum mautun. Dianya meninggalkan agama, di sisi mereka itu kematian. Kalau mereka harus meninggalkan agamanya, itu berarti mereka mending mati. Ya, itulah orang munafik. Wallahu muhitum bil kafirin, dan bermula Allah itu muhit, meliputi ianya Allah dengan orang kafir. Meliputi artinya mengepung, berada di samping. Kan nggak mungkin Allah berada di samping. Makanya musannif ilman wa qudratan. Artinya bermula Allah itu meliputi dengan orang kafir ilman, nisbah ilmu dan kekuasaan. Ilmu Allah meliputi siapapun. Orang kafir juga di sini, dan kekuasaan Allah. Artinya mereka fala yafutun, mereka tidak luput akannya Allah. Artinya mereka tidak bisa menghindar dari Allah. Walaupun Allah membiarkan mereka, tapi tidak akan luput. Karena Allah menguasai segalanya. Yakadul barku, satu ayat lagi. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampirlah kilat itu yakhtafu, menyambar ia akan mata-mata mereka. Kullama adha'a lahum, tiap kali menyinari ianya kilat. Lahum, bagi mereka, masyawfeh, niscaya mereka berjalan dalamnya kilat. Wa idza adlama, bila menggelapkan ianya kilat di atas mereka, qamu, mereka berhenti. Nah, kita lihat lagi penjelasannya. Yakadu artinya yakrabu. Jadi yakadu ini fi'il mukarabah. Tugasnya seperti tugas kana. Merafakkan isim, menasabkan khobar. Cuma kada yang mukarabah, kada yakadu, bukan kada yakidu. Kalau yakidu artinya makar. Nah, fayakidu laka kaida, itu mereka berbuat makar kepadamu. Kada yakidu. Kalau kada yakadu, merafakkan isim, menasabkan khobar. Albarku isimnya, yakhtafu khabarnya. Nah, hampir-hampirlah kilat itu yakhtafu. Yakhtafu artinya mengambil dengan cepat, menyambar ia akan mata-mata mereka. Ay ya'khudahu, mengambil ia akannya mata mereka, bisuratin, dengan cepat. Jadi bisur'ah ini keluar dari yakhtaf. Yakhtaf artinya menyambar, mengambil dengan cepat. Ya'khuduha bisur'ah, mengambil ia akannya dengan cepat. Nah, jadi hampirlah kilat itu menyambar ia akan mereka, akan mata mereka. Kullama adha'a lahum, tiap kali menerangi ianya kilat. Entah dalam adha'a kembali kepada barkun. Tiap kali menerangi ianya kilat bagi mereka, masyawfeh, niscaya mereka berjalan dalamnya kilat. Kan nggak bisa kita berjalan dalamnya kilat. Gimana berjalan dalam kilat? Artinya fi dhawihi, berjalan dalam cahayanya kilat. Nah, ini tujuan penafsiran beliau menjelaskan hal-hal yang membingungkan kita. Mereka berjalan dalam kilat artinya dalam cahayanya kilat, bukan dalam kilat yang sebenarnya. Wa iza adlama alaihim, bila menggelapkan ianya kilat di atas mereka, qamu, mereka berhenti. Ay waqafu, berhenti. Tamsilun li'iz'aji ma fil Qur'ani minal hujjaji qulubahum wa tasdiqihim
lima sami'u fihi mimma yuhibbun wa wukufihim amma yakrahun. Jadi ini tamsil. Ayat selanjutnya yakadul barku itu tamsilun. Itu perumpamaan li'idha'ajima, bagi desakan ma yang ada dalam Al-Quran minal hujjah, daripada hujjah-hujjah qulubahum akan hati-hati mereka. Wa tasdiqihim, dan daripada membenarkan mereka lima sami'u, bagi apa yang mereka dengar dalamnya Quran, mimma yuhibbun, dari apa-apa yang mereka sukai. Wa wukufihim, berhentinya mereka, amma yakrahun, dari apa yang mereka tidak suka. Artinya dalam ayat ini Allah pengen membuat perumpamaan bagi desakan akan apa yang ada dalam Quran dari hujjah-hujjah. Hujjah-hujjah yang ada dalam Quran itu menyempitkan hati mereka. Dan dari membenarkan mereka lama sami'u, manakala mendengar oleh mereka dalamnya Quran, mimma yuhibbun, dari apa yang mereka sukai. Artinya begini, tadi setiap kali menerangi ianya kilat bagi mereka, mereka berjalan. Setiap kali menerangi ianya kilat baginya, mereka berjalan. Kalau ada kilat, mereka jalan terang. Maksudnya dalam Al-Quran, setiap apa yang mereka dengar yang kira-kira mereka sukai, menguntungkan. Orang yang berperang dapat ghanimah, segala macam hal-hal yang baik-baik, mereka membenarkan. Wa idza adlama alaih, bila menggelapi ianya kilat di atas mereka, mereka berhenti. Maksudnya di sini wa wukufihim, berhentinya mereka dari apa yang mereka tidak sukai. Kalau mereka mendengar ayat-ayat yang berisi tentang hal-hal yang mereka tidak suka, anjuran sholat, banyak zikir, segala macam, puasa, zakat, haji, mereka malas, orang munafik. Mereka enggak suka. Nah, ini perumpamaannya. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Jikalau menghendaki oleh Allah, niscaya menghilangkan ianya Allah akan pendengaran mereka. Kalau menghendaki oleh Allah, niscaya menghilangkan ya Allah akan pendengaran mereka. Bisam'ihim, berarti la dhahaba seperti sebelumnya muta'addi dengan huruf jar. Bimakna asma'ihim. Jadi sam'ihim ini maknanya asma, jamak, atau mufrad mudhaf kepada ini, jadi faedahnya jamak. Ya. Karena mereka banyak, tentu pendengaran juga banyak. Manakala jikalau menghendaki oleh Allah, sungguh menghilangkan ya Allah akan pendengaran mereka. Sam'i bimakna asma'ihim wa absarihim, dan menghilangkan ya Allah akan penglihatan mereka yang zahirah, kama zahaba bil batin, sebagaimana menghilangkan ya Allah akan yang batin. Jadi kalau Allah pengen, bisa saja Allah menghilangkan pendengaran mereka yang pendengaran dan penglihatan mereka yang zahir, sebagaimana penglihatan batin mereka sudah rusak. Artinya batin mereka tidak bisa melihat kebenaran sebelumnya, kuping mereka tidak bisa mendengar kebenaran, mulut mereka bisu, tidak bisa mengatakan kebaikan. Kalau Allah mau, bisa saja bukan hanya penglihatan batin yang dihilangkan, zahir juga bisa. Karena Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Allah di atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Innallah, sungguhnya Allah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, sya'a, yang menghendaki ianya Allah akan sesuatu itu Maha Kuasa. Wa minhu idhabu madzukir, sebahagian darinya sesuatu yang Allah mampu, itu idhabu madzukir, menghilangkan ma yang telah disebutkan akan ianya ma, yaitu pendengaran dan penglihatan mereka. Ini alhamdulillah sudah selesai tentang sifat-sifat orang munafik. Sampai di sini dulu. Mohon maaf ada segala kekurangan, moga ada manfaatnya dengan segala keterbatasan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.